Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasan. Saya dari kelas PBA 2B. Di sini saya akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Baik, kita masuk pada materi kelompok 1, yaitu materinya tentang pentingnya psikologi dalam pendidikan. Definisi psikologi pendidikan yaitu dalam istilah lama disebut ilmu jiwa, itu berasal dari kata bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Grek yaitu atau Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi memang berarti ilmu jiwa, atau alhasil secara ringkas dapat kita tarik sebuah simpulan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini meliputi semua orang, barang, keadaan, dan kejadian yang ada di sekitar manusia. Sedangkan menurut sebagian ahli, psikologi adalah subdisiplin psikologi, bukan psikologi itu sendiri. Mereka menganggap bahwa psikologi pendidikan itu tidak memiliki teori, konsep, dan metode sendiri. Psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar secara lebih efektif. Tekanan definisi ini secara lahiriah hanya berkisar pada proses interaksi antara guru dan siswa dalam kelas. Peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologi tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru, bahkan bagi tiap orang yang menyadari dirinya sebagai pendidik. Oleh sebab itu, psikologi pendidikan berfungsi yaitu sebagai proses perkembangan siswa, mengarahkan cara belajar siswa, sebagai penghubung antara mengajar dengan belajar. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik yaitu memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan yaitu memahami perbedaan siswa untuk memilih strategi dan metode pembelajaran, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, dan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Baik, materi kelompok 2 yaitu tentang sifat dan hakikat kejiwaan. Kata sifat atau traits dalam istilah psikologi berarti ciri-ciri tingkah laku yang tetap atau hampir tetap pada seseorang, seperti si burhan, pemarah, si botak, pembohong atau pendusta, dan lain-lain. Semua awalan kepada kata pemarah, pembohong, dan pendusta itu menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu sering muncul sehingga menjadi suatu ciri khas dari tingkah laku seseorang.
Dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan sifat-sifat orang yang bersangkutan, sehingga dengan demikian semakin kita dapat sehingga demikian mungkin kita dapat mengatakan bahwa si A itu bersifat pemarah, sedangkan si B itu bersifat pendusta dan sebagainya. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa di sini untuk mengetahui atau menentukan adanya sifat-sifat tertentu pada seseorang adalah tidak mudah. Untuk mengetahui sifat-sifat seseorang yang sebenarnya memerlukan waktu dan proses pergaulan yang lama, di samping pengetahuan psikologi sebagai dasarnya. Tergesa-gesa menyangka adanya sifat-sifat tertentu itu pada seseorang adalah suatu perbuatan yang ceroboh dan seringkali menimbulkan salah terka. Kekuatan-kekuatan umum jiwa manusia, yaitu mengenai kekuatan-kekuatan jiwa manusia itu adalah telah dibahas oleh para tokoh pendidikan dunia sejak beberapa abad sebelum Masehi. Berikut ini dikemukakan oleh para ahli atau tokoh pendidikan dunia, yaitu yang berdasarkan observasi dan introspeksi. Menurut Plato, yaitu mengungkapkan bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 kekuatan, yaitu akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia, spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia, dan nafsu sebagai stimulus gerakan fisik dan kejiwaan, dan merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia. Baik, materi kelompok 3 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Menurut pandangan para ahli biologi, pertumbuhan yaitu diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau pikiran dimensi daripada tubuh dan bagian-bagiannya. Sedangkan kata perkembangan yaitu dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan-perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh dan integrasi ke dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jika faktor internal yaitu ada 3, faktor genetik atau hereditas, faktor fisiologis, dan faktor psikologis. Kalau faktor eksternal yaitu ada 3 juga, yaitu faktor biologis, faktor psikis, faktor ekonomi atau status sosial ekonomi. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan fisik yang terjadi pada diri si anak adalah menyangkut semua organ dan struktur organnya, seperti organ fisik dalam misalnya jantung, paru-paru, otak, dan sebagainya. Semuanya mengalami perubahan secara kuantitatif, yaitu semakin besar, semakin lengkap strukturnya, sehingga si anak tinggi badannya dan pertumbuhannya selesai apabila semua organ fisiknya mencapai kematangan sehingga anak mencapai kedewasaan fisik. Baik, selanjutnya itu materi kelompok 4 yaitu tentang hereditas. Menurut Witherington, seperti yang dikutip oleh Muhammad Arifin, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau lebih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku melainkan struktur tubuh. Hal ini senada dengan ungkapan Rifah Hidayah, hereditas adalah proses penurunan atau pemindahan ciri-ciri khas generasi yang satu ke generasi berikutnya dengan melalui plasma benih. Adapun prinsip-prinsip hereditas menurut Crow adalah yaitu prinsip reproduksi, konformitas,
variasi, regresi filial, dan jenis menyilang. Teori tentang hereditas yaitu menurut Maurice Albige, sifat dasar modal manusia ada yang baik, jelek, maupun netral, sedangkan hubungan manusia dalam lingkungannya bersifat aktif, pasif, atau interaktif. Berdasarkan konsep tersebut, maka muncullah aliran hukum dari barat, yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Baik, materi selanjutnya itu materi kelompok 5, yaitu tentang psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan sebagai disiplin perilaku yang bersifat multidisipliner memiliki fokus pada saling berhubungan antara pelaku dan pengamalan seseorang dengan lingkungan fisik dan sosial. Secara lebih spesifik, ketika kita membicarakan tentang definisi lingkungan, yaitu maka akan muncul berbagai definisi yang sangat luas menjadi perbincangan setiap bidang ilmu yang ada. Konsep yang cukup luas tentang lingkungan ini sehingga menimbulkan berbagai kebingungan tentang berbagai macam definisi lingkungan, dari persamaan dan perbedaan tentang konsep lingkungan yang dimiliki ilmu alam dan ilmu sosial yang memiliki akar sejarah yang panjang. Ruang lingkup psikologi pendidikan, yaitu pendidikan tidak hanya memberi perhatian terhadap manusia, tempat, serta perilaku dan pengalaman manusia dalam hubungannya dengan setting fisik, namun juga membahas rancangan atau desain ataupun hal-hal yang lebih fisik seperti ruang-ruang, bangunan-bangunan, ketanggapan, serta setting-setting pada lingkup yang bervariasi lainnya. Jenis-jenis lingkungan yaitu ada 3 lingkungan alamiah, contohnya yaitu lautan, hutan, dan sebagainya. Kalau lingkungan buatan atau binaan, contohnya yaitu jalan raya, perumahan, taman, dan sebagainya, serta lingkungan sosial. Dampak lingkungan terhadap psikologi, yaitu manusia dan lingkungan mempunyai 2 faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi. Perilaku manusia bisa berubah lingkungannya. Misalnya manusia menebang hutan. Sebaliknya, lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagaimana manusia berperilaku. Ada 4 cara bagaimana lingkungan mempengaruhi psikologi manusia, yaitu lingkungan menghalangi perilaku. Sehubungan dengan hal itu, kita juga membatasi apa yang kita hendak lakukan. Misalnya tembok di kamar kita batasi apa yang hendak kita lakukan. Misalnya tembok kamar kita menghalangi kita akan melangkah kemana. Lingkungan mengundang dan mendatangkan perilaku. Misalnya ketika di masjid kita diharuskan untuk tenang. Kalau lingkungan membentuk diri, yaitu perilaku yang dibatasi oleh lingkungan dapat menjadi bagian yang menetap dalam diri, yang menentukan arah perkembangan kepribadian di masa yang akan datang. Kalau lingkungan yang mempengaruhi citra diri, contohnya yaitu seorang raja akan menganggap bahwa dirinya sangat berharga di mata rakyatnya karena ia mempunyai semua yang mewah dan berharga, beda dengan rakyat miskin dan tak punya apa-apa. Kalau proses interaksi sistem psiko atau fisik manusia dengan lingkungan, yaitu terjadinya interaksi psiko atau fisik mengarahkan tingkah laku manusia. Maksud dinamis pada pengertian tersebut adalah perilaku mungkin saja berubah-ubah
melalui proses pembelajaran atau melalui pengalaman-pengalaman seperti contoh sebelumnya. Seorang anak masih memiliki kepribadian yang kurang baik, akan tetapi karena dia kuliah di PGSD Kebumen, maka kepribadiannya akan berubah menjadi kepribadian seorang guru. Permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat yaitu permasalahan lingkungan hidup dan penyebabnya yang kita hadapi saat ini secara lengkap, yaitu polusi, perubahan iklim, populasi, dan penipisan sumber daya alam serta pembuangan limbah. Baik, materi selanjutnya untuk kelompok 6 yaitu tentang tinjauan teoritis tentang belajar. Latar belakang munculnya teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik, yaitu psikologi aliran behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori-teori tentang belajar yang dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, Watson, dan Guthrie. Mereka masing-masing telah mengadakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang berharga mengenai hal belajar. Pada mulanya pendidikan dan pengajaran di Amerika Serikat didominasi oleh pengaruh dan Thorndike. Pada tahun 1874 sampai 1949. Karakteristik teori belajar yaitu teori belajar behaviorisme, yaitu pandangan tentang belajar menurut aliran ini adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa-siswa atau siswi dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kalau teori belajar kognitif yaitu memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Sedangkan teori belajar humanistik yaitu berpendapat bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dan proses belajar. Dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang ideal. Karakteristik teoritis belajar dalam perspektif Islam yaitu dalam pendidikan Islam, proses belajar yang pertama adalah kita lihat pada kisah Nabi Adam, di mana Allah mengajarkan berbagai nama benda kepadanya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda, tabiat, dan sifat-sifatnya, dan Adam disuruh mengulangi pelajaran tersebut di hadapan para malaikat. Baik, materi selanjutnya yaitu materi kelompok 7 tentang pentingnya peranan inteligensi pada seorang siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran. Definisi inteligensi yaitu inteligensi berasal dari bahasa Inggris yaitu intelligency, yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentsia. Teori tentang inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne Johnship Paul pada tahun 1951 yang mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia, tunggal pengetahuan sejati.
Gardner berbagai inteligensi menjadi 7 macam yang dinamakan multiple intelligences. Di antaranya yaitu kecerdasan spasial, kecerdasan bahasa, logis matematis, dan jasmani kinestetik. Teori-teorinya yaitu teori faktor, struktural intelektual, kognitif, dan inteligensi majemuk atau multiple intelligences. Pengukuran inteligensi adalah pada tahun 1904 menurut Alfred Binet dan Theodore Simon, dua orang psikolog Perancis merancang suatu alat evaluasi yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siswa-siswi yang memerlukan kelas-kelas khusus atau anak-anak yang kurang pandai. Alat tes itu dinamakan tes Binet atau Simon. Tes ini kemudian direvisi pada tahun 1911. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi yaitu menurut Ngalim Purwanto menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi inteligensi yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara inteligensi seseorang dengan yang lain. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inteligensi seseorang diantaranya itu pembawaan, kematangan, pembentukan, minat dan pembawaan yang khas dan kebebasan. Peranan inteligensi dalam proses pembelajaran itu sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pemrosesan informasi dalam belajar. Keberhasilan siswa dipengaruhi oleh pendidik, dan keberhasilan pendidik dapat terlihat dari keberhasilan siswa. Dan dari keterkaitan inilah kita dapat mengetahui bahwa harus adanya kerjasama atau interaksi yang baik antara siswa dan pendidik demi tercapainya sebuah tujuan dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu materi kelompok 8 mengenai pengenalan peserta didik. Karakteristik peserta didik yaitu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia secara terminologi, kata karakter berarti tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter adalah akhlak atau budi yang pekerti yang dimiliki seseorang menjadi ciri khas dan pembeda antara karakter satu dengan lainnya dalam bentuk penamaan, nilai-nilai, dan sikap. Jadi karakter peserta didik adalah kepribadian atau watak, budi pekerti serta sifat kejiwaan yang dimiliki peserta didik yang menjadi ciri khas dan pembeda antara peserta didik yang lainnya dalam menanamkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Perbedaan peserta didik yaitu masalah perbedaan individu perlu mendapat perhatian dalam pelayanan pendidikan. Pihak sekolah hendaknya memberikan usaha layanan untuk menghadapi perbedaan individu tersebut melalui layanan bimbingan konseling pada peserta didik dengan mengadakan teknik tes dan teknik non-tes. Pentingnya memahami peserta didik yaitu yang pertama, dengan memahami peserta didik, seorang guru dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Dengan yang kedua itu dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai, sehingga guru dapat mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh pada tubuh dan perilakunya. Serta dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah memberikan bimbingan belajar yang tepat pada peserta didik.
Baik, materi selanjutnya untuk kelompok 9 yaitu materinya tentang readiness dalam belajar. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Seseorang baru dapat belajar tentang sesuatu apabila di dalam dirinya sudah terdapat readiness atau kemampuan atau kesiapan untuk mempelajari sesuatu itu. Sesuai dengan kenyataan bahwa masing-masing individu mempunyai perbedaan individual, maka setiap mereka mempunyai latar belakang perkembangan masing-masing dan berbeda-beda. Maka dalam kehidupan seseorang akan berbuat sesuai dengan pengalaman apa yang dialaminya, sehingga membuat ia dapat bereaksi dengan cara tertentu. Prinsip-prinsip readiness dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa readiness ini seseorang itu merupakan sifat-sifat dan kekuatan pribadi yang berkembang. Perkembangan ini memungkinkan orang tua itu untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta mampu memecahkan persoalan yang selalu dihadapinya. Pembentukan readiness dalam belajar yaitu kesiapan dalam belajar melibatkan beberapa faktor yang bersama-sama, yaitu perlengkapan dan pertumbuhan fisiologis. Ini menyangkut pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh yang umumnya, alat-alat indera, dan kapasitas intelektual. Motivasi kematangan sebagai dasar dari pembentukan readiness. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar yaitu yang pertama motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Indikator pembentukan kesiapan belajar yaitu untuk menunjang kesiapan belajar seseorang. Ada beberapa faktor indikator yang mempengaruhinya, yaitu dilihat dari sudut siswa, sudut guru, sudut dari program, dari situasi belajar, dan sarana belajar. Baik, materi selanjutnya yaitu kelompok 10, yaitu tentang motivasi belajar siswa. Motivasi adalah pendorongan, yaitu suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara bersungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Aspek-aspek motivasi belajar yaitu yang pertama menyiapkan diri sebelum mengikuti pelajaran, mengikuti pelajaran di kelas, dan menindaklanjuti pelajaran di sekolah. Prinsip-prinsip motivasi belajar siswa yaitu yang pertama motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga yaitu motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Dan yang terakhir yaitu motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Fungsi motivasi belajar yaitu
belajar untuk siswa adalah yang pertama mendorong manusia berbuat, yaitu sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, maksudnya yaitu ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai tujuannya. Yang ketiga yaitu menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. Unsur yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu mengingat pentingnya motivasi sebagai pendorong kegiatan belajar, maka banyak upaya untuk menimbulkan dan membangkitkan motivasi belajar pada anak. Guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memotivasi anak agar anak dapat maksimal dalam kegiatan belajar. Baik, materi selanjutnya yaitu untuk kelompok 11 yaitu tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Sabri, kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Siswa yang mengalami masalah dengan belajarnya biasanya ditandai adanya gejala prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas, dan hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, serta lambat dalam melakukan tugas belajar. Faktor kesulitan belajar itu yang menyebabkan kesulitan belajar di sekolah itu banyak dan beragam. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang berperan dalam belajar, penyebab kesulitan belajar tersebut dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa atau faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar diri siswa atau faktor eksternal. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa yaitu yang pertama itu tempat duduk siswa, gangguan kesehatan, program remedial, bantuan media dan alat peraga, serta suasana belajar yang menyenangkan. Baik, materi terakhir yaitu atau materi kelompok 12 yaitu tentang aplikasi psikologi belajar. Teori belajar adalah seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Aplikasi teori belajar dalam situasi pembelajaran membutuhkan kejelian dan kecermatan guru untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam teori belajar. Ada 3 teori belajar yaitu teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Kalau tokoh-tokoh teori atau tokoh teori-teori belajar dari 3 aliran psikologi belajar. Yang pertama itu tokoh teori belajar behavioristik, tokoh teori belajar kognitif, tokoh teori belajar humanistik. Kelebihan dan kekurangan teori belajar yaitu ada behavioristik juga dan kognitif serta humanistik. Penerapan teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik dalam pembelajaran yaitu kalau penerapan teori belajar behavioristik yaitu sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Kalau penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran yaitu ada sejumlah cara untuk menggunakan model belajar kognitif dalam kelas. Pertama, kita akan melihat strategi mengajar pada umumnya, terutama yang menyangkut rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita akan memusatkan perhatian untuk membuat siswa dalam mengingat informasi baru. Kalau penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran yaitu implikasi pengajaran dari
Sudut pandang Rogers yaitu tidak begitu memperhatikan metodologi pengajaran. Nilai dari perencanaan kurikulum, keahlian ilmiah guru, atau penggunaan teknologi tidak sepenting dalam memudahkan belajar, seperti respon, perasaan siswa, atau mutu dari interaksi antara siswa dan guru. Satu strategi yang disarankan Rogers adalah memberi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat mendukung dan membimbing pengalaman mereka. Kalau aplikasi teori behavioristik, kognitif, dan humanistik dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Kalau aplikasi teori behavioristik dalam PAI yaitu adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk pembentukan habituasi atau pembiasaan dalam mengamalkan agama yang telah dipelajari oleh siswa. Maka dengan teori ini diharapkan siswa dapat menerapkan tingkah laku sesuai amalan agama dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau aplikasi teori kognitif dalam PAI yaitu merupakan suatu teori yang dimana bertumpu pada perkembangan daya serap otak atau informasi yang telah diterimanya. Oleh karena itu, teori ini lebih sesuai digunakan dalam mata pelajaran fikih, Al-Quran, dan hadis, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa teori ini dapat digunakan setiap bidang pengetahuan apapun. Aplikasi teori humanistik dalam PAI yaitu pengalaman yaitu emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada yang salah tolong dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.